salvation, O ruler of
Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, sampai hari ini kita masih dipeliharakan Tuhan. Dan masih diberikan kesempatan bertemu dan bersekutu secara online untuk berdoa. Memuji Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita dengan berdiam sejenak dalam saat teduh. Mazmur 8 ayat 4-5. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Siapakah kita di hadapan Tuhan yang maha besar? Tuhan Yesus yang sudah memilih kita untuk menjadi miliknya yang begitu berharga, dikasihi dan dijaganya. Mari kita bangkit berdiri, mari bangunkan jiwa kita untuk memuji Dia. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Bila ku lihat bintang-bintang gemerlapan, bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Katakan sungguh besar, besar Kau Allahku. Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang maha tinggi, yang maha agung, yang maha kudus, yang duduk di tempat yang maha tinggi. Tuhan, hari ini kami membawa diri kami kepada Tuhan, membawa hidup kami kepada Tuhan. Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang manis, yang ajaib, yang benar, yang maha kuasa, yang maha hikmat. Tetapi Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami. Engkau sungguh-sungguh bekerja dalam hidup kami. Siapakah kami ya Tuhan? Diangkat sedemikian tingginya. Siapakah kami Tuhan di hadapan Engkau yang maha kudus? Tuhan, biarlah dari hati kami yang terdalam terus ada puji-pujian kepadamu.
terus ada ucapan syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, biarlah kita merenungkan pemberian Tuhan di dalam penebus. Biarlah kita tertegun kepada apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Dari hati kita yang terdalam, kita memuji Dia. Jiwa kita memuji Dia, roh kita memuji Dia. Sungguh besar Engkau adalah Tuhan, adalah Allah yang membawa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Saudara sekalian, saya tidak tahu apa yang sekarang ini saudara gumulkan. Mungkin tidak ada orang yang tahu segala kesusahan yang sedang kita alami, segala air mata yang terus ada di dalam hidup kita. Mungkin kita tidak berani mengatakan itu kepada siapapun, tetapi Engkau tahu Tuhan. Engkau tahu sedalam-dalamnya kami. Engkau tahu segala kesusahan kami. Engkau tahu segala kekhawatiran kami Tuhan. Engkau juga tahu segala kegagalan kami Tuhan. Tuhan, bawa kami supaya kami punya iman di dalam Engkau. Bawa kami ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh datang kepada Engkau dan kami mengimani, mengamini bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang peduli pada kehidupan kami. Tuhan yang peduli kepada masalah-masalah kami. Sebab Engkau adalah satu-satunya penolong. Karena Engkau satu-satunya juru selamat. Tuhan, tolong kami yang kurang percaya ini. Mari kita memuji Tuhan, mengatakan kepada Tuhan bahwa Engkau adalah satu-satunya. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Sekali lagi kita katakan, Engkau Tuhan yang setia. Kita minta sama Tuhan supaya kita sabar menunggu waktunya Tuhan. Sebab waktunya Tuhan adalah yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan
mari saudara sekalian kita juga bersyukur untuk keluarga yang sampai hari ini dipeliharakan oleh Tuhan. Kiranya kita diberikan anugerah untuk terus punya relasi yang baik di tengah keluarga di dalam kondisi apapun. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan, kami bersyukur pada Tuhan. Kalau kami sampai hari ini masih mempunyai keluarga ya Tuhan. Masih punya pasangan, masih punya anak-anak, mantu, cucu. Tuhan terima kasih. Kami masih punya orang tua. Tuhan, di tengah-tengah segala relasi yang ada ya Tuhan. Banyak sekali kelemahan, banyak sekali kegagalan. Tetapi kami bersyukur kalau Engkau adalah Tuhan yang setia. Engkau tetap campur tangan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, sampai hari ini keluarga kami masih dipeliharakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang menghadapi kesulitan di dalam relasi keluarga. Kita berdoa, kita ingat mereka satu persatu, supaya Tuhan juga buka jalan dalam hidup mereka. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang sekarang sedang menghadapi relasi keluarga yang susah. Tuhan, biarlah Engkau menjamah mereka satu persatu. Tuhan, biarlah Engkau hadir juga dalam kehidupan mereka. Tuhan, kalau mereka menjadi putus asa, Tuhan angkat mereka. Jangan biarkan mereka menjadi putus asa. Tuhan, kalau mereka sudah tidak ada jalan keluar, mereka merasa tidak ada lagi jalan keluar, Tuhan ingatkan mereka bahwa Engkau ada. Engkau hadir dalam kehidupan mereka. Tuhan, kasihankan mereka. Kasihankan satu persatu daripada keluarga-keluarga anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita juga bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan anugerahkan sampai saat ini. Sehingga kita masih bisa beraktivitas. Kita masih bisa melakukan segala sesuatu. Kita juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang sakit. Di rumah maupun di rumah sakit. Dan juga yang terkena COVID-19. Biarlah Tuhan kuatkan mereka. Dan mampukan untuk terus berharap kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau hari ini kami masih punya kesehatan. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, dengan kesehatan yang Engkau berikan kepada kami, kami masih boleh beraktivitas. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk kami yang masih bisa bekerja ya Tuhan. Tuhan, terima kasih, itu semata-mata adalah anugerah Tuhan yang sangat-sangat besar dalam hidup kami. Tuhan, kami ingat saudara-saudara kami ya Tuhan, yang ada di rumah maupun yang di rumah sakit. Tuhan, kiranya Engkau melawat mereka satu persatu, memberikan damai sejahtera, memberikan pertolongan-Mu ya Tuhan, dan memberikan kesembuhan, pemulihan daripada Tuhan. Khususnya ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami ya Tuhan, yang di dalam kondisi yang sepertinya hilang harapan, mereka yang kena COVID-19. Tuhan, biarlah Engkau menjamah mereka. Engkau hadir dalam kehidupan mereka. Tuhan, biarlah mereka tidak bergumul sendirian, tetapi Tuhan beserta dengan mereka. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk tenaga-tenaga medis yang mendampingi mereka. Tuhan, kasih kekuatan, kasih damai sejahtera ya Tuhan. Biarlah mereka tetap boleh menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan saudara-saudara kami yang sedang dalam kondisi yang sakit. Tuhan, berkati mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita juga bersyukur kalau hari ini masih ada kecukupan yang Tuhan berikan. Kita masih bisa ada makanan, kita bisa ada minuman, air yang cukup, kita bisa mendapatkan oksigen, dan kita masih punya tempat berteduh. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan.
Kalau hari ini ya Tuhan, kami masih mendapatkan kecukupan daripada Tuhan. Kami masih boleh makan, kami masih punya minum, kami masih punya tempat berteduh, bahkan kami masih boleh bernafas dengan lega. Sehingga kami hari ini bisa berdoa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan di dalam hati kami yang terdalam selalu ada ucapan syukur kepada Tuhan. Saudara sekalian, kita juga berdoa bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan-kesulitan. Kita doakan supaya Tuhan kasih jalan keluar. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami juga ingat untuk saudara-saudara kami ya Tuhan yang bergumul untuk mencari pekerjaan. Tuhan, mungkin mereka juga baru saja di PHK. Tuhan, angkat mereka, hibur mereka, sentuh hidup mereka ya Tuhan. Mungkin di antara mereka juga ya Tuhan sedang bergumul di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tidak mudah. Kebutuhan daripada anak-anak, kebutuhan dari setiap kebutuhan rutin. Tuhan, tolong Tuhan. Jangan biarkan mereka ya Tuhan terus bergumul sendirian. Tuhan, kasih mereka jalan keluar. Tuhan, berikan berkat-Mu, bukakan keran berkat-Mu bagi mereka ya Tuhan. Sehingga mereka ada kelegaan. Tuhan, tolong ya Tuhan. Kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan itu juga mereka boleh alami, mereka boleh miliki. Dan ada sukacita dan ada ucapan syukur juga yang dikembalikan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita berdoa supaya Tuhan menolong untuk tetap bersandar kepada Tuhan, untuk mendapatkan jalan keluar dan alami kelegaan. Biarlah dari hati kita yang terdalam, kita juga berdoa untuk anak-anak kita yang akan memasuki jenjang sekolah yang berbeda. Baik itu SD, SMP, SMA, bahkan yang akan kuliah, keluar kota ataupun ke luar negeri. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa ya Tuhan. Kami bersyukur kalau sampai hari ini kami boleh membawa anak-anak kami tetap di dalam pendidikan, tetap bisa membayar untuk biaya pendidikan anak-anak kami. Tapi juga kami ingat ya Tuhan, untuk setiap kami yang bergumul di dalam menyediakan dana-dana bagi pendidikan anak-anaknya. Tuhan, bahkan yang masuk SD, masuk SMP, masuk SMA, ataupun masuk ke kuliah. Tuhan, biarlah ya Tuhan, Engkau juga memperhatikan mereka. Mempersiapkan mental mereka. Mempersiapkan pertolongan-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Menghadapi zaman yang tidak mudah. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan seluruh pergumulan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Mari saudara sekalian, kita sekali lagi menyanyikan lagu ini, satu-satunya yang Kau andalkan. Kita mengimani bahwa memang hanya Tuhan satu-satunya yang bisa kita andalkan. Satu-satunya yang Kau andalkan. Satu-satunya yang Ku andalkan. Satu-satunya yang Ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Katakan satu-satunya. Satu-satunya yang Ku andalkan, satu-satunya yang Ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita juga berdoa
untuk saudara-saudara kita yang melayani dalam ibadah online dan pembinaan-pembinaan yang diadakan pada masa pandemi ini. Supaya diberkati Tuhan dan jemaat juga semakin bertumbuh dalam Tuhan, lebih mengenal Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, lebih menghormati Tuhan dan jadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa bagi gereja Tuhan. Yang saat ini banyak sekali yang terus berusaha untuk memberitakan firman dari media-media online. Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami ya Tuhan, yang semuanya melayani Tuhan melalui media online. Tuhan berkati mereka ya Tuhan. Biarlah mereka melayani dengan sukacita. Biarlah mereka melayani dengan penuh berkat Tuhan. Biarlah firman Tuhan terus boleh diberitakan sampai kapanpun dan kemanapun. Tuhan berkati gereja Tuhan. Sehingga melalui pelayanan ini ya Tuhan, biarlah banyak anak-anak Tuhan yang diteguhkan kembali imannya, yang sungguh-sungguh mantap melangkah bersama dengan Tuhan. Tuhan, kami memohon berkat dan anugerah Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita juga doakan bagi para pemimpin gereja, supaya diberikan hikmat dalam membuat kebijakan di gereja, baik di dalam hal ibadah, pembinaan ataupun penggembalaan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa juga untuk pemimpin-pemimpin gereja. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, sampai hari ini Engkau memberikan hati bagi para pemimpin-pemimpin gereja untuk memikirkan bagaimana tetap menjadi berkat di dalam zaman ini. Tuhan, kami mau berdoa, biarlah segala keputusan-keputusan yang diambil oleh pemimpin-pemimpin gereja, sungguh-sungguh ya Tuhan menjadi keputusan yang dibawa di kaki Tuhan. Dan sungguh-sungguh ya Tuhan, Engkau yang memberkati. Sehingga apapun yang diputuskan menjadi hal yang indah, yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang berintervensi, Engkau yang campur tangan ya Tuhan. Sehingga banyak pemimpin-pemimpin gereja dikuatkan oleh Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita juga doakan untuk para hamba Tuhan dimanapun berada. Tuhan tetap semangat, tetap kasih semangat dan panggilan hidup untuk melayani Tuhan. Kita juga berdoa supaya Tuhan cukupkan dan lindungi semua keluarga daripada hamba Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga mau ingat ya Tuhan untuk para hamba-hamba Tuhan yang melayani dimanapun ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau terus beserta dengan mereka. Baik itu yang di gereja, di kota besar, di kota kecil, sampai di tempat-tempat yang terpencil. Tuhan, kuatkan mereka supaya tetap mempunyai panggilan pelayanan yang tidak pernah pudar. Tuhan, tolong Tuhan, untuk keluarga mereka juga Tuhan berikan semangat pelayanan yang sama ya Tuhan. Biarlah keluarga-keluarga hamba-hamba Tuhan juga boleh dicukupi kebutuhan-kebutuhannya. Bahkan ya Tuhan, keluarga-keluarga daripada hamba-hamba Tuhan sungguh-sungguh boleh dilindungi oleh Tuhan, dipagari oleh Tuhan untuk tetap setia di dalam panggilan untuk memberitakan firman dan menjadi berkat di tengah zaman ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita juga berdoa bagi pemerintah baik di pusat ataupun daerah untuk bisa mengambil keputusan yang tepat bagi masalah di Indonesia ini. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi pemerintahan kami. Tuhan, terima kasih sampai hari ini Tuhan masih peliharakan. Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan bagi pemerintahan kami, bagi presiden kami Bapak Jokowi. Tuhan, kasih hikmat bijaksana sehingga bisa bekerja sama dengan baik dengan setiap pejabat-pejabat, baik itu yang di daerah-daerah yang besar, di provinsi maupun sampai ke desa-desa. Tuhan, biarlah Engkau tolong sehingga semuanya ini boleh bekerja sama dengan baik. Sehingga kami semua boleh melewati masa pandemi ini dengan penuh kemenangan. Tuhan, tolong Tuhan. Kami sungguh memohon campur tangan Tuhan dan anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita juga berdoa bagi masyarakat supaya memiliki kesadaran untuk bisa disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ingat ya Tuhan
untuk setiap masyarakat yang ada di lingkungan kami. Tuhan, tolong Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini seringkali sudah mulai bosan ada di rumah. Tuhan sudah mulai bosan dengan segala kegiatan yang tidak bisa kemana-mana. Tetapi Tuhan kasih kekuatan, kasih kesabaran ya Tuhan, sehingga masyarakat bisa peduli, sehingga bisa saling mempedulikan satu dengan yang lain. Tidak menyebarkan virus satu dengan yang lain ya Tuhan. Tuhan kuatkan ya Tuhan. Biarlah ada hal yang baik yang mereka alami, yang mereka amini, dan mereka boleh rasakan ya Tuhan. Begitu Tuhan itu baik. Ada waktunya mereka diam, ada waktunya Tuhan bekerja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita juga doakan supaya Tuhan berkati uji coba vaksin COVID-19 sehingga bisa berhasil, dan juga kita doakan segala persoalan yang ada di negeri ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan untuk uji coba vaksin COVID-19. Tuhan, ini adalah vaksin yang dibutuhkan oleh manusia di tengah zaman ini, di dunia ini ya Tuhan. Tuhan berkati setiap orang yang terlibat di dalamnya. Biarlah ya Tuhan vaksin ini boleh berhasil, dan benar-benar ya Tuhan seluruh dunia boleh keluar dari segala sakit penyakit ini ya Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, kasihankanlah ya Tuhan. Biarlah Engkau lah yang menjadi sumber kekuatan, sumber pertolongan itu begitu nyata di dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau yang campur tangan di tengah-tengah segala problem, sakit penyakit, bahkan ya Tuhan problem yang lain ya Tuhan. Politik, ekonomi, Tuhan, biarlah Engkau memberikan kekuatan bagi pemerintah kami, supaya tidak menjadi masa bodoh dan sudah menjadi putus asa. Tetapi Tuhan kasih kekuatan, sehingga ada solusi-solusi yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saudara sekalian, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. 弟兄姐妹们，让我们一起翻开两处的经文。 Saudara-saudara sekalian, mari kita membuka dua bagian dari firman Tuhan. 头一处是在提摩太后书第2章第3、第4节。 Yang pertama adalah dari 2 Timotius pasal 2 ayat 3 sampai 4. 我读。 Saya akan membacanya. 你要和我同受苦难，好像基督耶稣的精兵。 Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. 凡在军中当兵的，不将私物缠身，好叫那照他当兵的人喜悦。 Seorang prajurit yang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. 第二处是在彼得前书第4章第1节。 Yang kedua adalah dari 1 Petrus pasal keempat. 基督既在肉身受苦，你们也当将这样的心志作为兵器，因为在肉身受过苦的，就已经与罪断绝了。 Ayat 1, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun juga harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. 我们一起祷告。 Mari kita masuk di dalam doa. 天父，我们感谢你，因为你立我们做你的精兵。 Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau membuat kami prajurit-Mu. 求你借着你的道来指教我们，
叫我们怎么知道过一个得胜的生活。 Kiranya firman-Mu mengajarkan kami agar kami boleh menghidupi hidup yang berkemenangan. 主啊，你使用2位侍女，使他们被你接近，被你的灵充满，而且配得开口为你说话。 Pakailah kedua hamba-Mu ini sehingga mereka disucikan dan mereka boleh menyampaikan firman-Mu. 以下的时间，求你祝福我们， Jam selanjutnya kiranya Engkau memberkati kami. 奉耶稣基督的名祷告， Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 圣经有很多很多的比喻，形容信徒的生活。 Di dalam Alkitab banyak analogi tentang kehidupan orang Kristen. 信徒是上帝的儿女， Orang Kristen adalah anak-anak Allah, 是基督的信妇。 adalah mempelai Kristus, 信徒是葡萄树的枝子， adalah carang dari pokok anggur, 信徒是上帝的殿， adalah bait suci, 信徒是劳力的农夫， adalah petani yang giat bekerja, 信徒是得人的渔夫。 adalah nelayan yang memenangkan orang lain. 刚才的经文告诉我们说，我们是基督的精兵。 Ayat yang tadi kita baca memberitahukan bahwa kita adalah prajurit Kristus. 当以色列人出埃及的时候， Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, 200多万的人都被称为耶和华的军队。 2 juta jiwa itu disebut sebagai prajurit 我们 Yehova. 每一个信徒不是单单传道人，都是基督的精兵。 Setiap kita bukan saja hamba Tuhan adalah prajurit Kristus. 为什么我们被称为精兵呢？ Mengapa kita disebut prajurit Kristus? 因为我们必须能与那个看得见和看不见的仇敌征战。 Karena kita harus berhadapan dengan musuh yang kelihatan dan tidak kelihatan. 谁是我们的仇敌呢？ Siapakah musuh kita? 有3种。 Ada 3. 第一， Yang pertama, 世俗， yang sekular atau keduniawian. 圣经告诉我们说，你以世俗为友的，就是与上帝为敌。 Alkitab mengatakan jika kita berpihak kepada dunia, kita bermusuhan dengan Allah. 第二，我们的仇敌就是我们自己， Yang kedua adalah kita sendiri. 我们的私欲，我们的情欲。 Keinginan dan nafsu kita itulah musuh kita. 第三，就是那一个背叛上帝的魔鬼， Yang ketiga adalah setan yang melawan Allah. 他一切整个活动的目的就是要抵挡上帝。 Segala kegiatannya adalah untuk melawan Allah. 所以魔鬼每时每刻，他都利用世界人的事情，还有世界的物质来诱惑人。 Karena itu iblis dengan segala macam cara, dengan materi, dengan segala sesuatu untuk mencobai manusia. 那么人为了满足自己的私欲，做出违反上帝的事情。 Manusia karena ingin memenuhi keinginan hawa nafsunya, melawan Allah. 当我们拒绝魔鬼的试探，自死自我， Karena kalau kita melawan iblis, 我们顺从上帝， kita mematikan diri, maka 我们就 kita 成了一个得胜的基督徒。 taat kepada Allah, kita akan berhidup berkemenangan. 但是若是我们接受魔鬼的试探， Tapi kalau kita menerima pencobaan dari iblis 随从自己私欲的牵引， dan memenuhi keinginan hawa nafsu kita, 我们就是站在魔鬼这一边，成了一个失败的基督徒。 kita berpihak kepada iblis dan kita menjadi orang Kristen yang gagal. 所以，我们做基督的精兵最主要的使命， Karena itu yang terpenting menjadi prajurit Kristus, 抵挡魔鬼，自死自我。 melawan iblis dan mematikan diri. 我们不要爱这个世界。 Jangan mencintai dunia ini. 神看重每一个得胜的基督徒。 Tuhan sangat menghargai orang-orang yang berkemenangan. 所以在启示录那里，我们看到上帝赏赐非常宝贵的福分给所有得胜的基督徒。 Karena itu kita melihat Tuhan memberikan hadiah yang besar bagi orang-orang yang berkemenangan. 在圣经里面，我们看到得胜的基督徒，上帝给他生命树的果子。 Di dalam Alkitab dikatakan orang yang berkemenangan Tuhan berikan buah kehidupan. 不必有第二次的死。 Tidak ada kematian yang kedua. 把隐藏的玛瑙赐给他， Memberikan mana yang tersembunyi itu kepada kita. 给他权柄可以制服列国， Memberikan kuasa untuk menguasai 得 bangsa-bangsa. 胜的可以穿白衣跟上帝同行。 Mereka yang berkemenangan berjubahkan kebenaran
baju bahan putih kebenaran dan untuk memerintah bangsa-bangsa. 他可以在神的殿中做柱子。 Mereka boleh menjadi pilar di rumah Tuhan. 他最后，上帝让他坐在宝座上，与他一同作王。 Dan terakhir mereka boleh bertahta, duduk bersama-sama dengan Allah 所 memerintah. 以得胜的基督徒在神的永恒的居所里面， Orang yang berkemenangan ada di dalam rencana Allah yang agung 享受那一个永远的福分。 dan menerima bagian yang kekal itu. 与主同在，与主同行，与主一同作王。 Bersama dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan dan bertahta bersama-sama dengan Tuhan. 所以基督徒得胜好不好， Karena itu orang Kristen yang berkemenangan baik tidak? 是上帝的旨意。 Ini adalah kehendak Tuhan. 但是，是不是所有的基督徒都得胜？ Tetapi apakah setiap orang Kristen hidup berkemenangan? 是很多基督徒得胜了。 Banyak memang orang Kristen berkemenangan. 保罗是得胜的基督徒， Paulus adalah orang yang demikian. 所以他说：“美好的仗我打过了。” Karena itu dia mengatakan perjuangan yang sengit dia sudah memenangkannya. 当跑的路我跑尽了。 Perlombaan yang jalan perlombaan yang sulit dia sudah lewati. 这个当守的道我已经守住了。 Dan firman yang harus dia pegang dia sudah pegang. 保罗是得胜的基督徒， Paulus adalah orang Kristen yang 斯 berkemenangan. 提凡得胜了， Stefanus adalah orang yang 在 berkemenangan. 人用非常可怕的这个逼迫领到他的时候， Ketika penganiayaan datang padanya, 人用石头打他， orang melempari dia dengan batu. 但是他能够为有力量为那一个逼迫他的人代求。 Tetapi dia berkekuatan untuk berdoa bagi mereka yang menganiaya dia. 当他要结束他的日子， Ketika dia akan mengakhiri hidupnya, 天开了，他看见耶稣站起来迎接他。 dia melihat langit terbuka dan Tuhan Yesus menyambut dia. 所以我们看到斯提凡得胜了， Kita melihat Stefanus adalah orang yang berkemenangan. 马丁路德得胜 Martin 了。 Luther juga berkemenangan. 他那么勇敢的对抗那个也很有权势的教皇，还有那一个皇帝， Kita melihat dia begitu berani melawan paus dan juga raja. 所以他在改革的事情上成为真理的战士。 Di dalam hal reformasi dia menjadi suatu pejuang prajurit yang sangat hebat. 他在改教的事情上成功了， Di dalam 胜利了。 reformasi dia sukses. 加尔文、阿古斯丁在得胜， Calvin, Agustinus dan juga Hudson Taylor, mereka semua berkemenangan. 本人约翰、穆迪、Fanny、 Finney, Moody, Johann, Bunyan John Bunyan, 呀，还有蒙安德烈，还有 George Muller。蒙安德烈 Mung Antelia itu Andreas siapa? Murray, 呀，还有这个 William Booth， William Booth ya, 中国的王明道、 juga Wang Mingtao dari 尼 China, 托森， Nithosen. 这一些人都是在磨练当中得胜了。 Di dalam pengasahan yang begitu dahsyat mereka menang. 就是我要把这些得胜的人的名字，是没有时间了。 Kalau saya ingin menyebutkannya satu persatu, maka saya tidak ada waktu lagi. 他们得胜了， Mereka adalah orang-orang yang berkemenangan. 我们怎么样呢？ Bagaimana dengan kita? 有一些基督徒不是不得胜， Ada orang Kristen yang bukan tidak menang, 而是部分的得胜 tetapi menangnya parsial. 呀。有一些事情得胜了，有一些事情失败了。 Ada hal-hal yang menang, ada hal-hal yang tidak menang. 好像大卫一样， Seperti dengan Daud juga, 他胜过歌利亚， dia mengalahkan Goliat. 他胜过扫罗对他的追杀， Dia mengalahkan Saulus yang ingin membunuhnya. 他战败非利士人、亚门人还有摩亚人。 Dia mengalahkan orang-orang Filistin, Yemen, 摩押 dan Moab. 但是当他在皇宫的平顶上的时候， Tetapi waktu dia ada di sotoh rumahnya, 结果被魔鬼所利用的这个别是巴，所败了。 dia jatuh karena Batseba. 他犯了淫乱跟杀人的罪， Dia jatuh karena dosa perzinahan. 其他的事情得胜，在事情上失败。 Di dalam semua hal dia sukses, tapi di dalam hal 有一 seks 些信徒在侍奉上很热忱， ada orang-orang Kristen
di dalam hal tertentu sangat giat, 但是在祷告事上失败。 tetapi di dalam doanya gagal. 有的很忠心祷告读经， Ada yang setia membaca firman dan 但是 berdoa, 在奉献的事情上失败。 tetapi di dalam persembahan gagal. 有的信徒在事业上成功， ada yang 在侍奉上失败。 Di dalam pekerjaannya sukses, di dalam pelayanannya 有 gagal. 信徒奉献成功，但是在言语上失败。 Ada orang yang persembahannya sukses, tetapi dalam perkataannya gagal. 有的很热心，但是在脾气上失败。 Ada orang yang begitu giat melayani Tuhan, tetapi di dalam emosinya gagal. 有的人在侍奉上成功，但是在婚姻上失败。 Ada orang yang pelayanannya sukses, tapi dalam pernikahannya gagal. 这个叫做部分胜利得胜的一个基督徒。 Ini artinya kemenangan yang parsial. 但是有一些基督徒是很可怜，是完全失败的基督 Tetapi 徒。 banyak juga orang Kristen yang seluruhnya gagal. 信主受洗了以后，完全不读经、不祷告、不带领人。 Sesudah dibaptis, mereka tidak membaca firman, dia berdoa, tidak membawa jiwa kepada Tuhan. 工作、事业、侍奉一塌糊涂， Pekerjaan, pelayanan, dan lain sebagainya 不但 semuanya 没有荣 gagal. 耀上帝、利益人， Tidak saja memuliakan Tuhan atau memberikan manfaat bagi orang lain, 带来很多的坏处。 mereka bahkan mencelakai orang lain. 扫罗是这样的人， Saulus adalah orang yang demikian. 亚干是这样的人， Akan juga orang demikian. 耶罗波安是这样的人， Yeroboam adalah orang yang demikian. 还有上帝的一个这个保罗的同工低马是这样的人， Dan juga Demas, salah satu rekan dari Paulus. 因为他们贪爱世界、贪爱世俗，他们这个违背上帝的命 Karena 令。 mereka mencintai dunia dan mencintai keduniawian. 我们是怎么样的基督徒呢？ Orang Kristen seperti apakah kita 我 ini? 们得胜呢，还是部分得胜，还是完全失 Apakah 败？ kita orang Kristen yang berkemenangan parsial atau sama sekali gagal? 很多人你没有想到会败在魔鬼的手下， Banyak orang Kristen yang kita tidak sangka mereka akan jatuh di tangan 你 iblis. 想不到大卫合神心意的人，结果会杀人淫乱。 Kita tidak menyangka bahwa Daud orang yang begitu berkenan di hati Allah, tetapi dia jatuh di 你 tangan 想 iblis. 不到这个亚撒龙那么生龙活虎， Kita melihat Absalom yang begitu hebat. 结果他会抵挡他自己的父亲。 Dia bisa melawan ayahnya sendiri. 你想不到这个地马会离开布道团，他去到帖撒罗尼迦。 Kita tidak menyangka bahwa Demas bisa meninggalkan tim penginjilannya dan berjalan sendiri 爱这个世界。 karena mencintai dunia. 我10多年前在美国San Jose 侍奉， 10 lebih tahun yang lalu saya melayani di San Jose. 在那边因为一切都开始，所以都要重新开始。 Karena saya merintis pekerjaan itu, karena itu dari semua harus dari nol. 4年很快的过去， 4 tahun itu dengan cepat berlalu. 到了第4年，福音堂要我们再回来， 4 tahun kemudian, Hokim Tong ini menginginkan kami kembali. 结果我们还没有结束那边，我们都要回印尼。 Karena itu sebelum kami mengakhiri pelayanan di sana, kami harus pulang ke 但是谁 Indonesia. 接替哪一个地方的工作呢？ Siapa yang meneruskan pekerjaan di San 他 Jose 们一 itu? 直找这个人那个人，都觉得不大合适。 Mereka mencari orang ini, orang itu, semuanya tidak cocok. 结果他们看中了一个姓李的牧师， Mereka menemukan seorang yang bermarga Lee. 这个牧师教会有时候2个月请他一次讲道， Orang ini sering diundang 2 bulan 1 kali. 他很有学问， Dia sangat 所以 berpendidikan. 会英文、会中文、会福建话 Karena itu bisa Inggris, bisa Chinese, juga Hokkien. 呀。他讲道也很不错。 Dan khotbahnya juga baik. 那我见过他的太太，非常的显淑漂亮。 Dan saya juga bertemu dengan istrinya yang begitu cantik, anggun. 后来我几年以后又再回到那里去探望他们。 Beberapa tahun kemudian saya kembali lagi ke San Jose untuk menengok mereka. 那一些会友们都来告诉我们， Wah, semua jemaat memberitahu saya. 利牧师这个跌倒了， Wah, Lee Musi ini sudah jatuh. 为什么呢？ Mengapa? 他跟航空小姐，这个来来去去， Karena ada hubungan yang tidak senonoh dengan pramugari. 结果他的失败了。
Karena itu dia jatuh. 整个家庭破碎， Seluruh keluarganya berantakan. 教会不能够再用他。 Gereja tidak bisa lagi memakai dia. 我真是不能够相信， Saya tidak bisa percaya 他那么样的人会跌倒到这样的厉害。 orang yang sedemikian bisa jatuh sedemikian dalam. 所以我们不要自信 Karena itu kita jangan percaya diri. 呀，只以为站立的稳， Kita 要谨 menganggap 慎，免得跌倒。 berdiri kita sudah kokoh, kita harus sangat berhati-hati. 你也不要看清仇敌 Jangan juga kita meremehkan musuh. 呀。我们的仇敌魔鬼是多么的诡诈， Musuh kita, si iblis itu begitu licik. 他告诉人他不存在， Dia mengatakan Allah itu tidak 他 atau 告 dia 诉 sendiri 人没有灵魂，只有物质。 dia tidak eksis dan roh jiwa tidak ada harganya. 那么1/3的天使跟随他， Dan sepertiga dari malaikat itu mengikuti si iblis ini. 他是可以进到人的身体里面， Iblis bisa masuk di dalam badan manusia, 可以进到人的思想跟心里面， masuk di dalam pikiran dan hati 他也可以 manusia, 进到教会里面， masuk di dalam gereja, 做各样破坏的工作。 melakukan banyak hal yang merusak. 亚当夏娃是上帝头一个人，上帝所造的头一个人， Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang Tuhan ciptakan, 有上帝的形象， mempunyai gambar dan rupa Allah. 上帝授权给他管理海陆空。 Tuhan memberi mereka kuasa untuk menguasai darat, laut, dan udara. 他在那样美好的一个环境里 Di 面， dalam satu environment yang begitu indah, 但是竟然败在魔鬼的诱惑之下。 tetapi jatuh di dalam pencobaan iblis. 我们看到所罗门， Kita melihat Raja Salomo. 在他之前之后，没有人像他有智慧。 Sebelum dia dan sesudah dia, tidak ada orang yang sedemikian berhikmat. 上帝曾经2次向他显现， 2 kali Tuhan menyatakan diri padanya, 但是结果他跌倒失败。 tetapi akhirnya dia jatuh dan gagal. 魔鬼自己 Lucifer， Satan itu atau iblis, Lucifer pemimpinnya, 被称为明亮之星， disebut dengan bintang fajar, 是早晨之子。 adalah anak fajar. 他曾在天上跟其他的天使一同赞美上帝， Dia pernah bersama dengan semua malaikat-malaikat lain untuk memuji nama Tuhan. 但是因为肆意的牵引，结果他堕落到阴间极深之处。 Tetapi karena keinginan nafsunya, dia jatuh sangat rendah sampai ke dalam alam maut. 所以你不要轻看仇敌 Karena itu janganlah kita meremehkan musuh. 啊，我们才能够做得胜的基督徒。 Karena itu baru kita boleh menjadi orang yang berkemenangan. 怎样做得胜的基督徒呢？ Bagaimana kita menjadi orang Kristen yang 在 berkemenangan? 提摩太后书第2章第3、第4告诉我们2个秘诀。 Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 3-4 dikatakan 2 rahasia. 第一， Yang pertama, 你要甘心为主受苦。 kita harus rela menderita bersama dengan Kristus. 信徒在世界上为了遵行上帝的旨意，过敬虔的生活。 Orang Kristen karena ingin mentaati firman Tuhan dan hidup saleh, So, mereka mentaati firman Tuhan. 不接受魔鬼的试探， Mereka menolak ajakan dari iblis 不照着自己的私意， dan tidak menuruti keinginan 不 nafsunya, 随从这个世界同 Tidak 的人同流合污， tidak mengikuti ajakan dari dunia yang begitu menggiurkan. 所以会招来世界上的人魔鬼的地狱。 Karena itu kita menjadi musuh dunia dan si iblis. 他们憎恨所有的基督 Mereka 徒， benci orang Kristen. 所以我们在世界上难免要受苦。 Karena itu kita akan 你 menderita. 不要想做基督徒是很顺利、平安，这 Jangan 个 kita 喜 pikir 乐。 kalau kita jadi orang Kristen itu mulus, penuh bahagia. 你一认真做基督徒，魔鬼就眼红， Kalau kita sungguh-sungguh menjadi orang Kristen, orang iblis itu tidak 他要 suka. 反对你，他要攻击你，他要使你跌倒。 Dia akan attack, dia akan menyerang kita. 所以你在世界上一定有苦难。 Karena itu di dalam dunia kita pasti 我们常 menderita. 常被安置在两种的选择里面。 Kita seringkali diperhadapkan dengan 2 pilihan. 你随从耶稣基督，顺从上帝的旨意， Apakah kita mentaati kehendak Tuhan 或者是随从世界，跟世俗为友。 atau mengikuti kehendak dunia dan duniawi? 当摩西面对着2种的选择， Ketika
Musa diperhadapkan tentang ini, 2 pilihan. 2 pilihan ini, 呀，他就选择跟上帝的百姓一同受苦、受凌辱。 Musa memilih untuk menderita bersama dengan Tuhan dan umat Tuhan. 他不愿意做法老之子，享受最终之乐。 Dia tidak ingin menjadi anak Firaun dan menikmati segala kemewahannya. 结果他成为上帝家中敬忠的仆人， Karena itu dia menjadi hamba Tuhan di rumahnya Tuhan. 成为一个伟大的一个领袖。 Menjadi seorang pemimpin yang agung. 所以我们看到圣经里面有许许多多不怕苦难而得胜的基督信徒。 Jadi kita melihat banyak orang Kristen yang tidak takut menderita di dalam Alkitab. 但尼里不怕狮子， Daniel tidak takut singa. 那个他的3个朋友不怕火窑的焚烧， Temannya Sadrak, Mesak dan Abednego tidak takut api. 又是不怕波提乏的妻子对他的引诱，还有对他的威胁，还有对他的毁谤。 Yusuf tidak takut akan fitnahan atau ajakannya yang menggiurkan dari istri Potifar. 结果他们都得胜了， Mereka menjadi orang-orang yang menang 因为他们有一种的武器， karena mereka mempunyai senjata yang khusus, 为主受苦的心志 hati yang ingin menderita buat Tuhan. 呀。信徒的失败是为什么？ Kenapa orang Kristen menderita gagal? 就是不肯为主吃苦， Karena tidak rela ikut menderita bersama Kristus. 贪享安逸，避免受苦， Menolak penderitaan, ingin hidup enak. 好像地马一样。 Seperti Demas. 那个传福音跟保罗在一起的旅途是非常的困难， Perjalanan misi bersama Paulus itu sangat 要 menyusahkan. 挨饿，要这个遇见危险，不能睡觉。 Ada lapar, bahaya, kurang tidur. 但是当他想到哇，帖撒罗尼迦这个繁荣的城市， Ketika dia sampai di Tesalonika melihat, wah, kotanya itu begitu mewah. 结果他从传福音的这个队伍中退出去。 Akhirnya dia keluar dari tim pekabaran Injil. 大卫为什么犯罪？ Daud, mengapa dia berdosa? 所有他的军兵都出去打仗， Semua prajuritnya pergi berperang, 但是他想安逸， tetapi dia enak-enak di 结 rumahnya. 果被诱惑失败了。 Akhirnya dia kalah oleh 若 pencobaan. 是你是一个不怕吃苦的， Kalau kita bukan orang Kristen yang takut menderita, 不怕困难， tidak takut kesusahan, 仇敌就没有办法制服我们。 musuh tidak mungkin menaklukkan kita. 在英国，这个有一位英国的兵， Di Inggris ada seorang prajurit. 他在这个埃及的地方， Dia di Mesir. 在那里生活，显出非常美好的见证。 Di sana dia berkesaksian yang baik sekali. 那么他的上司就看到，很被他吸引， Dan bosnya itu sangat tertarik padanya. 所以就问他：你怎么样能够做基督徒？ Bosnya bertanya, bagaimana engkau bisa menjadi orang Kristen? 他说：从前我在兵营当中，我遇见一个基督徒。 Dia berkata, dulu saya di camp tentara ini, dia bertemu dengan seorang Kristen. 这个基督徒因为兵营里面都不是基督徒，只有他， Di dalam camp ini semua bukan orang Kristen, hanya dia satu-satunya orang 所以那 Kristen. 些不是基督徒的常常戏弄他、欺负他，这个攻击他。 Teman-temannya seringkali mengolok-olok dia. 每个晚上他就祷告， Setiap hari orang ini berdoa. 但是祷告的时候，那一些人就用很肮脏的鞋子丢他的头。 Pada waktu orang ini berdoa, teman-temannya melempar dia dengan sepatu yang bau dan kotor. 有一天晚上，我进到房间的时候，看到他正在祷告。 Pada satu hari, saya masuk ke dalam kamar dan melihat dia berdoa. 我想这个基督徒，哇，我也是用这个鞋子丢他的头。 Ini orang Kristen, saya juga ingin melempar dia dengan sepatu. 但是他完全没有这个生气， Tetapi dia sama sekali tidak marah. 他安静的继续祷告。 Dia dengan sabar terus berdoa. 第二天早上， Hari yang kedua, 他看到我看到我所丢的那一个肮脏的鞋子， hari kedua saya melihat sepatu yang saya lempar 已经很清洁，刷得很清洁。 sudah dibersihkan, disikat.
放在我的床前， sudah ditaruh di depan ranjang saya. 他以善报恶， Dia melawan kejahatan dengan kebaikan. 他的那一个好的行为感动了我的心， Kebaikannya itu menggerakkan hati saya. 我不能不拒绝这个见证。 Saya tidak bisa menolak kesaksian yang baik ini. 结果我决定我要做基督徒， Saya berkeputusan untuk menjadi orang Kristen. 所以这一个基督徒因忍受苦难得胜了。 Orang Kristen ini karena menderita, dia berkemenangan. 你要为基督的缘故乐意受苦， Kita harus rela menderita bersama dengan Kristus. 你就必得胜。 Kita akan berkemenangan. 第二样， Hal yang kedua, 你要专一 kita harus fokus. 呀，不要让事物缠扰我们， Jangan merelakan diri untuk diganggu oleh hal-hal duniawi. 因为当兵的你就是专一当兵， Ketika seorang prajurit menjalani profesinya, dia fokus pada pekerjaannya. 不要忙吃的、穿的、住的和之娱乐一些肉体的事。 Dia tidak memusingkan dirinya dengan penghidupannya, makan, minum atau kesenangan 就 lainnya. 是维护他的国家。 Tapi dia harus melindungi negaranya. 有人用这一节经文说，传道人，不可以兼任别的事物， Ada orang yang memakai ayat ini untuk mengatakan hamba Tuhan itu tidak boleh ada side job. 因为若是有别的职务，他不能专心做传 Karena 道。 kalau ada side job, dia tidak bisa fokus pada pelayanan. 但是天主教误用这一个经文说，做圣工的人不可以结婚。 Tapi orang Katolik memakai ayat ini dan mengatakan orang Kristen tidak boleh, pekerja Kristen itu tidak boleh menikah. 不结婚才能够专心， Tidak menikah baru bisa fokus 这 pada 个 pelayanan. 是异端。 Ini adalah heresi atau 其 bidat. 实这个经文是指每一个信徒说的。 Tetapi ayat ini berkata kepada setiap orang Kristen. 我们信徒虽然需要吃的、穿的、住的、用的， Setiap orang Kristen, walaupun kita membutuhkan makanan, minuman, pakaian dan juga segala sesuatunya, 但是我们不要让这一些事情缠扰我们。 jangan membiarkan hal-hal ini mengganggu kita. 世界上对于吃的、用的、穿的都要讲究体面。 Dan di dunia ini orang karena apa yang kita makan, apa yang kita pakai itu semua untuk face kita, pride， untuk untuk kebanggaan kita. 在提摩太的时候，罗马国非常的兴盛。 Pada zaman Timotius, kerajaan Romawi itu sangat jaya. 所以那些贵妇所穿的衣服，罗马币几千万。 Karena itu bahan pakaian yang dipakai oleh orang-orang yang nobel itu adalah puluhan juta. 那么尼罗王的皇后出门的时候，旅行要带500只母乳。 Karena itu ketika istri Raja Nero itu pergi keluar, dia harus membawa 500 apa? Keledai. 因为要拿他的奶来洗澡。 Karena harus mandi susu. 那些驴的脚都要用金银来做蹄。 Dan setiap kaki keledai itu dihiasi dengan gelang-gelang emas. 这些奢华实在是不必要过度的浪费。 Keretanya itu begitu mewah dan sampai menghambur-hamburkan yang tidak perlu. 我们知道一切属物质的东西都是暂时的。 Kita tahu segala sesuatu yang duniawi itu sifatnya 我们 sementara. 吃只能够维持健康就够了。 Kalau kita makan, asal kita bisa survive itu sudah cukup. 我们穿只要清洁整洁，而且我们能够朴素就够了。 Kalau yang kita pakai asal bersih, nyaman itu sudah cukup. 我们到世界上来没有带什么来， Kita datang ke dunia ini tidak membawa apa-apa. 一切从上帝领受，不是为了夸耀自己。 Segala sesuatu kita terima dari Tuhan bukan untuk membanggakan 所 diri 以 kita sendiri. 一切世界上的物质，你不要缠累你， Karena itu janganlah kita diganggu oleh segala macam materialistik 使我们不能够专心侍奉上帝。 sehingga kita tidak bisa melayani Tuhan dengan fokus. 有一位信徒，
Ada seorang Kristen, 他很有才干， dia sangat bertalenta. 他能够建造那个木头的房子， Dia bisa mendirikan rumah dari kayu. 哎呀，那么很多的人请他做， Banyak orang juga 他手下也有很多的工人， menyuruh dia untuk membangun bagi mereka, dan di bawah dia banyak sekali 所以 pegawai. 他很忙。 Dia sangat sibuk. 但是怎么样忙，他礼拜天一定做礼拜 Tetapi 聚会。 bagaimanapun sibuknya, dia pasti ke gereja. 但是因为那个订单特别多， Tetapi karena ordernya itu begitu banyak, 有一个主日因为订单太多来不及做， ada satu hari karena begitu banyak ordernya dia tidak keburu, 就有一个试探。 ada satu cobaan. 他想啊，今天我不要做礼拜， Aduh, saya tidak ke gereja hari ini. 结果他就去到他的工厂那里去。 Lalu dia ke pabriknya, 但是去的时候心里一直不平安， tapi waktu dia berangkat hatinya tidak tenang. 里面就说你应该去聚会，你应该去 Di 聚 dalamnya 会。 berkata, engkau harus pergi ke gereja. 但是为了督促这些工人赶工， Tetapi karena dia ingin supervise dari pekerjanya, 他就这个把这个声音按下来， dia tidak menghiraukan suara ini. 他继续做。 Dia terus 但 pergi. 是一到工厂的时候， Tetapi begitu sampai di pabriknya, 有一根的木头想不到跌下来， ada sebatang kayu yang jatuh 跌到他的鼻梁， dan mengenai batang hidungnya, 结果血一直流不停， dan darah terus mengalir. 送到医院去。 Dia harus dirawat di rumah sakit. 他知道他违背了上帝， Dia tahu dia sudah melawan 这个 perintah 是 Tuhan. 上帝的管教， Ini adalah pengajaran dari Tuhan. 马上认罪。 Dia bertobat. 他觉得我是一个失败的基督徒， Dia tahu dia adalah orang Kristen yang gagal. 所以我们在生活当中小事大事都在征战。 Karena itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik hal itu kecil atau besar, kita sedang di dalam peperangan. 你只能够顺服上帝的旨意， Kita hanya mengikuti mentaati firman Tuhan, 抵挡魔鬼，致死自我。 melawan iblis dan mematikan keinginan diri. 不要爱这个世界， Jangan mencintai dunia ini. 我们就成为得胜的精兵。 Maka kita akan menjadi prajurit Kristus yang berkemenangan. 愿神帮助我们 Kiranya Tuhan menolong kita 知道自己的身份， mengetahui identitas diri kita, 做一个得胜的基督的精兵。 menjadi prajurit Kristus yang 我们祷告。 berkemenangan. Kita berdoa. 亲爱的天父，我们听了你自己的道， Bapa di dalam surga, kami telah mendengar firman-Mu. 帮助我们存谦卑的心， Tolong kami mempunyai hati yang rendah, 让我们审查自己是不是已经得胜了。 memeriksa diri apakah kami adalah orang yang sudah berkemenangan. 若是我们是失败的， Kalau kami telah gagal, 或者我们在部分的事情上我们失败， atau di dalam hal-hal tertentu kami gagal, 求你赦免我们， kiranya Engkau ampuni dosa kami. 帮助我们，给我们一个受苦为你受苦的心智， Berikan kami hati yang rela menderita bersama Engkau, 专一的服侍你，讨你的喜悦， berfokus pada Engkau dan berkenan di hati Engkau. 让我们的生活真是能够荣耀你的名的利益别人。 Biarlah hidup kami ini memuliakan nama Tuhan dan membawa 奉耶 manfaat bagi 稣 orang 基督的 lain. 名祷告， Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. Satu-satunya yang kau andalkan. Biarlah kita benar-benar mempunyai iman bahwa hanya Tuhan satu-satunya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku.
弟兄姐妹们，请大家起立，领 Saudara-saudara 受祝 sekalian, 福。 mari kita bangkit berdiri untuk menerima berkat Tuhan. 愿上帝的慈爱、 Kiranya kasih dari Allah Bapa, 主耶稣基督的恩惠、 anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, 圣灵的感动交通， gerakan, pimpinan, dan persekutuan dari Roh Kudus 常与我们同在，从今直到永远。 menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. 阿门。 Amin. 请坐， Silakan duduk, 默祷。 doa di dalam hati. Be thou my vision, O Lord of my heart. Not be all else to me, save that thou art. Thou my best Lord by day or by night. Waking or sleeping, thy presence my light. Kaulah bagiku tempat berteduh. Kaulah perisai dan benteng teguh. Sukacitaku kekal dalam-Mu. Kuasa